produk di video ini. Ketemu lagi di cerita Echa. Kalian penasaran gue lagi ada di mana? Kita tes. Di cerita Echa ini sekarang gue sudah berada di lokasi Gedung Isola. Gedung Isola ini berlokasikan di kampus UPI, di mana kampus UPI ini lokasinya di Jalan Setiabudi, Bandung. Gedung Isola ini itu sudah ada di tempat ini lama sekali. Dulu itu justru belum ada UPI, jadi masih ada Gedung Isola ini, dan di sekitar Gedung Isola itu masih merupakan tanah. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kekuatan dari bangunan itu luar biasa. Walaupun mengalami beberapa kali renovasi, tapi tetap saja keaslian dari Gedung Isola ini tetap dipertahankan. Kalian mau tahu sejarahnya gimana? Yuk kita lihat-lihat dulu yuk. Di sini nyaman banget, asri banget. Banyak pohon-pohon di sekitar dari Gedung Isola ini. Dan pohon-pohon ini itu sudah ada dari puluhan tahun. Nah, kalian bisa lihat ada tulisan Isola. Yang berada di dalam lingkungan kampus UPI. Gedung Villa Isola ini adalah milik dari Dominic Willem Baretti. Dominic Willem Baretti ini adalah orang miliarder yang sangat kaya raya, yaitu Raja Koran di tahun 1930-an. Baretti ini keturunan dari Indo-Itali, di mana ayahnya ini adalah keturunan dari Italia Prancis, sedangkan ibunya ini dari Jawa di Yogyakarta. Baretti ini orang yang sangat kaya raya dan jatuh hidupnya glamor karena dia memang seorang miliarder. Bangunan Villa Isola ini itu dibangun di tahun 1933 dan pada saat itu Baretti ini berani mengeluarkan uang goldennya yang kalau kita konversi ke rupiah itu sebesar 250 miliar rupiah. Bayangin 250 miliar rupiah untuk membayar seorang arsitek terkemuka yang membangun villa ini. Arsitek itu adalah Charles Wolff Schumacher. Jadi Schumacher ini adalah arsitek terkemuka. Dia juga memiliki kontribusi dalam membangun gedung-gedung yang terkenal di kota Bandung. Beberapa bangunan-bangunan yang dibangun oleh Schumacher itu adalah Hotel Preanger dan juga Hotel Savoy Homan. Dan Schumacher ini juga adalah dosen dari presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Kehidupan Baretti ini sebenarnya banyak intrik, konspirasi, dan juga masalah-masalah karena kedekatannya Baretti dengan pihak Hindia Belanda, tapi dia juga memiliki kedekatan khusus dengan pemerintahan Jepang. Jadi kayaknya tuh pemerintahan Hindia Belanda tuh kayak bete, kayak nggak suka dengan kedekatan Baretti dengan pihak Jepang. Baretti ini juga akhirnya jadi banyaklah konflik-konflik Baretti dengan pihak Hindia Belanda. Dan sebenarnya Baretti ini tidak lama meninggali Villa Isola ini. Karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Baretti, akhirnya Baretti ini mengambil sikap untuk menyendiri di Villa Isola ini. Jadi Villa Isola ini itu menjadi tempat persembunyiannya Baretti, dan dia itu benar-benar menghindari untuk bertemu dari banyak orang. Dan kalau misalnya nih kita masuk ke dalam gedung itu tepat di dinding di dalam bangunan itu yang di dekat tangga. Di situ ada tulisan M Solo E Vivo yang artinya menyendiri untuk bertahan hidup. Jadi ya memang mungkin karena sifat Baretti juga yang introvert dan ditambah lagi dengan konflik-konflik yang terjadi dalam hidupnya, itu yang membuat dia memilih untuk hidup menyendiri di Villa Isolanya. Baretti ini dekat dengan seorang gubernur jenderal dari Hindia Belanda, yang dimana anak dari gubernur jenderal Hindia Belanda itu dinikahi oleh Baretti. Tapi si mertuanya ini, gubernur jenderal Hindia Belanda ini tuh bete banget sama Baretti, kesel. Jadi dia pernah manggil Baretti untuk
Dan si gubernur ini tuh marah-marah sama Beretti karena dia tuh kesal dengan kelakuan dan hobinya Beretti yang doyan nikahin perempuan-perempuan. Setelah Beretti ini menghabiskan waktunya yang hanya sebentar di Villa Isola ini, akhirnya Beretti ini memutuskan untuk pergi ke Belanda. Pada saat itu, dia berada di Belanda untuk beberapa waktu karena pada saat itu istrinya Beretti ini meminta kepada Beretti untuk kembali ke Indonesia untuk merayakan Natal bersama istri dan anak-anaknya. Akhirnya pada tahun 1934, Beretti ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Tapi sayangnya di perjalanannya Beretti, pesawat Wiper yang ditumpanginya ini mengalami kecelakaan. Di mana kecelakaan itu terjadi di perbatasan Baghdad di Suriah. Menurut laporan resminya, katanya sih pesawat itu kecelakaan diakibatkan tersambar petir. Dikatakan karena juga adanya badai pasir. Tapi ada juga menurut info intelijen, katanya sih pesawat Wiper yang ditumpangi sama Beretti ini ditembak oleh tentara Inggris. Karena ada faktor di mana si kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda ini tidak menyukai kedekatan Beretti dengan pemerintahan Jepang. Yang ditakutkan Beretti ini menjadi ancaman yang berbahaya bagi mereka. Tapi sampai saat ini kematian dari Beretti itu masih menjadi misteri. Sekarang kita deketin gedungnya, yuk. Bangunan gedung Isola ini itu bergaya Art Deco, yang memang bangunan Art Deco ini lebih banyak mengambil dari ciri khas gaya dari Hindia Belanda. Kita lanjut lagi ke cerita tadi tentang pemilik dari gedung Isola ini, yaitu Beretti. Sepeninggalnya Beretti, akhirnya gedung Isola ini itu diakui oleh Savoy Homan. Lalu oleh Savoy Homan gedung ini itu dijadikan pavilion yang dimana namanya berganti menjadi Hotel Isola. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, akhirnya gedung Isola ini itu diambil alih oleh pemerintahan. Pada saat itu, oleh pemerintahan ini dijadikan markas besar TNI, kalau nggak salah Mayor Jenderal Pesman. Dan pada saat itu gedung ini itu sempat terkena bom, dan setelah kejadian itu sempat juga direnovasi. Dan pada tanggal 20 Oktober 1954, gedung ini itu diganti namanya menjadi Bumi Siliwangi. Yang pada saat itu gedung ini menjadi milik kampus IKIP, yang sekarang kampus IKIP menjadi kampus UPI. Dan waktu itu dilakukan renovasi beberapa di bangunan ini yang untuk dijadikan sebagai ruang kuliah. Pada tahun 1996, akhirnya gedung ini itu dijadikan kantor rektor kampus UPI. Itu adalah sejarah yang gue dapat dari beberapa sumber tentang berdirinya gedung Isola ini dan juga tentang pemilik dari gedung Isola ini, yaitu Dominic Willem Beretti. Sekarang kita lihat belakang dari gedung Isola ini. Yuk! Batu monumen mungkin ya, gue nggak tahu juga. Kita baca ya. Pembukaan perguruan tinggi pendidikan guru di Kota Bandung diresmiinnya sama DM Perdana Menteri Republik Indonesia
Mr. Ali Sastro Amijojo, Mijoyo mungkin ya, kalau sekarang Sastro, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1954. Berarti gua nggak salah tadi cerita tentang kisah. Kalau kalian tahu juga bahwa gedung Isola ini tidak hanya ada sejarahnya, tapi ada juga hal-hal mistis yang banyak terjadi di gedung Isola ini. Dan kenapa itu sebabnya gedung Isola ini menjadi urban legend di kota Bandung. Buat kalian yang misalnya pengen tahu kisah mistis yang terjadi di gedung Isola ini, kalian bisa tonton videonya di channel Elsya Septadia. Kemarin baru saja gue mengupload video tentang misteri urban legend gedung Isola ini. Jadi kalian bisa tonton kalau kalian pengen tahu cerita mistisnya. Andai kata aja kita bisa masuk ke dalamnya, tapi saat ini kita nggak bisa masuk ke gedung Isola itu. Ini gue sebenarnya lebih pengen cerita tentang bagaimana kepribadian dari Bereti, si pemilik Villa Isola ini, karena Bereti ini memiliki sifat yang introvert sampai akhirnya dia membangun Villa Isola ini yang dijadikan baginya untuk tempat persembunyiannya untuk bisa menyendiri. Memang sulit banget ya, kadang-kadang kalau kita menjadi orang yang introvert itu biasanya dikarenakan karena ada rasa insecure, tidak nyaman untuk bisa menceritakan apa yang ada di hati kita, apa yang kita rasain kepada orang lain. Itu kenapa pada akhirnya kita lebih memilih untuk menyimpan itu sendiri. Kadang-kadang kalau kita sudah mendapatkan sebuah masalah-masalah yang besar atau konflik-konflik yang kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, dan kita biasanya memiliki yang namanya trust issue, dimana kita sulit untuk bisa mempercayai orang lain, biasanya kita akhirnya memilih untuk sendiri. Ada juga orang-orang yang memiliki sifat ekstrovert, dimana dia merasa lega mau itu dia ceritakan dengan orang yang memang ahli atau orang yang tepat untuk dia ceritakan, tapi setidaknya dengan dia sudah bisa menceritakan masalah-masalahnya itu, dia sudah bisa merasa lega dan dia lebih bisa rilis dengan apa yang jadi permasalahannya. Walaupun gue ini orang yang mudah untuk bisa mendengarkan cerita orang lain dan lebih bisa membantu teman-teman yang misalnya curhat, galau, yang punya masalah, tapi sebenarnya gue sendiri itu bukan tipe orang yang mudah untuk bisa menceritakan masalah. Dan biasanya kalaupun gue bener-bener ingin menceritakan kepada orang lain, biasanya ketika gue ketemu nih misalnya orang yang tepat, yang gue anggap bisa gue ceritakan, tapi ketika gue bertemu sama orang itu atau pada saat gue telepon, itu gue gak jadi cerita. Orang yang memang sulit untuk bisa mempercayai orang lain atau untuk bisa membuka hati. Jadi gue tuh memang sangat sulit banget untuk bisa percaya sama orang lain. Makanya kenapa biasanya orang-orang kayak kita ini lebih merasa menikmati ketika kita bisa sendirian di rumah. Tapi biasanya orang-orang yang introvert atau dia merasa lebih nyaman sendiri di saat dia memiliki masalah-masalah, nah itu juga sebenarnya sih memang agak tidak baik ya, karena biasanya ketika itu terus berlangsung sangat lama, maka yang akan terjadi biasanya itu depresi, yang itu yang sering kita bilang mental illness. Nah biasanya kalau gue untuk mengatasi masalah itu, memang akhirnya gue gak cerita juga sama siapa-siapa, jadi gue lebih suka mendem itu sendiri. Tapi gue lebih suka untuk melampiaskan ini kepada hal-hal yang lebih positif ya, seperti dengan membuat konten ini, atau misalnya gue lebih suka dengan masak juga. Itu makanya kenapa banyak juga channel gue selain dari channel Cerita Echa ini. Dan bisa jadi channel Cerita Echa ini juga buat gue menjadi wadah dimana gue bisa menceritakan pengalaman gue, apa yang gue alamin, apa yang gue jalanin tanpa perlu gue harus melihat orangnya. Dan semoga aja cerita-cerita gue ini, video-video gue ini bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi ataupun bisa jadi masukan untuk kalian untuk bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan kalian. Oke, buat teman-teman misalnya kalian juga punya cerita yang sama atau kalian punya masalah-masalah yang lagi kalian pikirin, kalian bisa komen di video gue ini, atau teman-teman juga bisa cerita melalui DM Instagram gue di Elsya Septadia. Itu dia cerita dari Echa, dan gue akan tunggu cerita dari kamu.
Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan kalian klik like-nya. Dan jangan lupa juga ya untuk di subscribe supaya channel gue ini bisa berkembang, dan gue akan memberikan lagi video-video yang menarik. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.